Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ipan Nandi. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah kelas 1D. Saya di sini akan mempresentasikan makalah ilmu fikih. Dan tidak lupa yang saya hormati Ibu Nurul Rahmawati, SPDI, MHI. Langsung saja saya langsung ke materi. Saya akan menjelaskan hukum Islam dan budaya lokal. Agama Islam dan kebudayaan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan keduanya. Saling melengkapi satu sama lain. Ketika berbicara agama dan kebudayaan bisa dilihat lewat aplikasi fungsinya dalam wujud sistem budaya dan juga dalam bentuk tradisi ritual atau upacara keagamaan yang nyata. Bisa mengandung nilai agama dan kebudayaan secara bersama. Berbicara agama Islam dengan kebudayaan tentu merupakan pembahasan yang sangat menarik di mana Islam sebagai agama universal merupakan rahmat bagi semesta alam dan dalam kehadirannya di muka bumi. Islam berbaur dengan budaya lokal suatu masyarakat lokal sehingga antara Islam dengan budaya lokal tidak bisa dipisahkan, melainkan keduanya merupakan bagian yang saling mendukung dan melengkapi. Secara bahasa, kata Islam berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata salimah yang mempunyai arti selamat. Dari kata salimah tersebut maka terbentuk kata aslama yang memiliki arti menyerah, tunduk, patuh, dan taat. Kata aslama menjadi pokok kata Islam, mengandung segala arti yang terkandung dalam arti pokok. Sebab itu orang yang melakukan aslama atau masuk Islam dinamakan Muslim. Berarti orang yang telah menyatakan dirinya taat, menyerah diri dan patut kepada Allah SWT dengan melakukan aslama, maka orang terjamin keselamatan dan di dunia dan akhirat. Agama Islam dalam maknanya adalah berintik sebagai kebutuhan yang total kepada Tuhan, menuntut sikap para yang total pula kepadanya. Inilah sesungguhnya maka firman Allah dalam Al-Imran dalam Quran surat Al-Imran ayat 19, Innad dina indallahul Islam. Artinya sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Ayat di atas apabila diterjemahkan mengikut makna asal kata-kata di situ dapat menjadi sesungguhnya kepatuhan bagi Allah ialah sikap pasrah. Adapun pengertian Islam dari segi istilah adalah mengacu kepada agama yang sumber pada wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan berasal dari manusia dan bukan pula berasal dari Nabi Muhammad SAW. Atau dengan kata lain, agama yang diturunkan kepada manusia sebagai rahmat bagi alam semesta. Ajaran-ajarannya selalu membawa kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala sendiri telah menyatakan hal ini sebagaimana yang tersebut dalam surat At-Taha ayat 2, Ma anzalna alaihil qur'ana litasqa. Artinya, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Ayat di atas memberi arti bahwa umat muslim yang mau mengikuti petunjuk Al-Quran akan dijamin oleh Allah bahwa kehidupan mereka akan bahagia dan sejahtera dan akhirat. Sebaliknya, siapa saja yang membangkang dan mengingkari ajaran Islam ini, niscaya dia akan mengalami kehidupan yang sempit dan penuh penderitaan. Harun Nasution mengatakan bahwasanya Islam dan agama yang ajarannya diwahyukan kepada
umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW. Dalam Kamus Bahasa Indonesia juga dijelaskan bahwasanya Islam adalah agama yang diajari oleh Nabi Muhammad SAW, pedoman pada kitab suci Al-Quran yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala. Islam lahir di kota Mekah dan dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan Rasul Tuhan untuk membimbing manusia ke jalan yang lurus. Setelah Nabi wafat, maka estafet kepemimpinan Islam diteruskan oleh para sahabat-sahabat yang dijuluki Khulafa Rasyidin. Pada waktu itu, Islam mulai berkembang pesat akibat ekspansi yang dilakukan oleh para daulah Islam setelahnya, seperti Bani Abbasiyah dan Umayyah. Ajaran Islam yang kemudian menyebar luas ke daerah-daerah Luzazadiyah Arab. Maka ajaran Islam tersebut segera bertemu dengan berbagai peradaban dan budaya lokal yang sudah mengakar selama berabad-abad. Daerah-daerah yang didatangi oleh para ulama penyebar Islam seperti Mesir, Syria dan daerah-daerah yang lain sudah lama mengenal filsafat Yunani, ajaran Hindu, Buddha, Majusi dan Nasrani. Dengan demikian Islam yang tersebar senantiasa mengalami penyesuaian dengan lingkungan dan peradaban dan kebudayaan setempat. Begitu pula yang terjadi di Indonesia, khususnya di tanah Jawa. Islam dengan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah agama yang mengandung pengertian yang mendasar. Agama Islam bukanlah hanya milik membawanya yang sifat individual ataupun milik yang diperuntukkan suatu golongan atau negara tertentu. Islam adalah agama universal yang merupakan wujud realisasi dari konsep rahmatan ilahi alami, rahmat bagi seluruh umat. Kesimpulan dari makalah tersebut, kesimpulan berdasarkan uraian tentang Islam dan kebudayaan, maka dapat disimpulkan: pertama, agama Islam bersumber wahyu dan memiliki norma-norma sendiri. Karena bersifat normatif, maka cenderung menjadi permanen, sedangkan budaya adalah buatan manusia. Oleh sebab itu, ia berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan cenderung untuk selalu perubahan, sehingga budaya Islam dan budaya yang berdasarkan pada nilai-nilai Islam, yaitu Al-Quran, hadis. Kedua, dalam perkembangan kebudayaan Islam banyak dipengaruhi oleh kebudayaan lokal di sekitar semenanjung Arab yang telah lebih dahulu berkembang, sehingga budaya Islam sendiri banyak berfungsi dengan budaya-budaya lokal tersebut. Namun, perkembangan kebudayaan menurut Islam bukanlah value free, bebas nilai, tetapi justru terikat nilai. Sekian kesimpulan dari saya. Jika ada yang kurang jelas, teman-teman silakan di komen dan jangan lupa di subscribe. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.